Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan bukan membahas tapi lebih ke cerita tentang Lailatul Qadar. Sebuah malam yang sangat syahdu, sangat menakjubkan, tenang dan terang. Tentang Lailatul Qadar ini ada kisah menarik yang saya ingat, yaitu kisahnya Abu Nuwas, atau di kita lebih dikenal dengan sebutan Abu Nawas. Cuma cerita ini tidak lucu, tapi ada banyak hikmah yang bakal kita dapat. Abu Nawas ini orang yang cerdik, orang yang pintar. Bahkan ada yang bilang beliau ini sufi, ya tentu setelah beliau bertaubat. Abu Nawas juga dikenal sebagai seorang penyair. Beliau banyak menulis puisi tentang Homer. Ini sih awal-awal sebelum beliau taubat. Nah, jadi puisi-puisi tentang Homer itu ya pelopornya Abu Nawas, genrenya Homriyat. Oke, baik. Abu Nawas ini dalam kesehariannya sulit untuk tidak mabuk. Selain mabuk, dia juga suka main perempuan. Dan beberapa kali keluar masuk penjara karena ulahnya. Jadi beliau ini dikenal orang karena kepintarannya, karena kenakalannya, dan juga karena pertaubatannya. Nah, yang terakhir ini yang patut kita tiru, pertaubatan. Baik, bagaimana kemudian kok beliau bisa bertaubat? Nah, jadi ceritanya begini. Pada suatu malam, Abu Nawas ini tengah mabuk berat. Dia terhuyung-huyung, jalannya tidak benar, pikirannya kacau, dan badannya lunglai. Akhirnya Abu Nawas terpleset dan jatuh ke sungai yang deras dan dalam. Abu Nawas hampir tewas tenggelam. Beruntung nyawanya yang nyaris melayang tertolong. Jadi Abu Nawas ini ditolong oleh seorang laki-laki yang memakai jubah hijau. Dia diseret ke atas sambil berkali-kali menyuruh Abu Nawas sadar. Abu Nawas sadar, 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 kata laki-laki yang berjubah hijau itu. Nah, mendengar kata-kata sadar itu, Abu Nawas tahu bahwa dirinya masih hidup. Dan akhirnya dia benar-benar sadar. Tapi dia tidak cuma sadar dari mabuknya, melainkan juga sadar akan kondisi hidupnya yang selama ini sia-sia. Dia sering menghabiskan waktunya di warung-warung minuman, main perempuan, kelayapan gak jelas arah tujuannya, nulis syair-syair penuh cinta birahi, angan-angan, gagasan-gagasan kontroversial penuh kesombongan dan senda gurau, dan pemujaan terhadap alkohol. Jadi Abu Nawas ini merasa dirinya makhluk perkasa yang bisa menentang siapa saja. Tapi ternyata untuk bangkit dari sergapan aliran air pun membutuhkan bantuan orang lain. Nah, setelah Abu Nawas diangkat dan disuruh sadar oleh orang yang berjubah hijau tadi, dan Abu Nawas sadar, kemudian orang yang menolong ini bilang, "Ya Abu Hani." Nama Abu Nawas kan nama aslinya Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakimi. Jadi Abu Nuwas itu gelar. Nuwas sendiri artinya rambut yang ikal. Jadi rambutnya Abu Nuwas ini ikal sampai sebahu. Oke, baik. Jadi kata orang yang menolong ini, "Ya Abu Hani, idza lam takun milhan tuslih, fala takun zubatan tufsid." Wahai Abu Hani, jika engkau tidak mampu menjadi garam yang melezatkan hidangan, janganlah engkau menjadi lalat yang menjijikkan, perusak hidangan itu. Nah, seketika itu Abu Nawas langsung merasa dirinya sebagai lalat, bahkan lebih hina dina. Jadi Abu Nawas menyadari bahwa bertahun-tahun hidupnya tidak membawa manfaat sebagaimana garam memberi kesedapan. Nah, dari semenjak peristiwa itu Abu Nawas berubah total. Dari puisi-puisinya atau syair-syairnya menjadi pujian-pujian keagungan ilahi. Malam-malamnya tak lagi dihabiskan keluyuran di kafe-kafe minuman, tapi di masjid-masjid untuk berzikir. Intinya, Abu Nawas tak ingin dirinya menjadi lalat. Biarpun tak jadi apa-apa, baginya asal tidak membawa kerusakan bagi dirinya sendiri dan orang lain, itu sudah cukup. Nah, dari perubahan itu kawan-kawannya Abu Nawas kaget.
Wah, kok bisa ini anak berubah total? Jadi kawannya ini mendatangi Abu Nawas yang kebetulan sedang iktikaf di sebuah masjid di pinggiran kota Baghdad. Dan ini terjadi pada 10 malam terakhir Ramadan. Teman satu tongkrongan waktu minum ini tanya, tentu dengan nada ejekan, "Apa yang keluar dari bibirmu sekarang?" Abu Nawas menjawab, "Ayat-ayat Al-Quran." "Wih, jadi anak soleh nih sekarang," kata temannya. "Terus apa yang kau pikirkan di kepalamu?" tanya lagi temannya itu. "Kemahaagungan Allah yang sudah mengubah manusia buruk seperti kalian menjadi manusia yang baik seperti aku sekarang," jawab Abu Nawas. Terus temannya tanya lagi, "Kau habiskan malam-malammu dengan apa?" "Dengan mendekatkan diriku yang hina dina kepada Zat yang Maha Mulia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala," jawab Abu Nawas dengan kerendahan hati. Jadi gayanya sekarang sudah berubah. Dia tak lagi angkuh dan sombong. Nah, temannya tanya lagi, "Lalu siang-siangmu keluyuran kemana?" "Ke gurun dan samudra petunjuknya yang penuh rahmat dan ampunan. Aku tak akan tersesat di situ, karena firman-firmannya amat jelas," kata Abu Nawas seraya mengutip sabda Rasulullah SAW, "Afdala ibadati ummati tilawatul Quran." Sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Jadi ini juga nasihat buat kita dari Abu Nawas, di mana dia menegaskan bahwa kita sebagai umat Nabi Muhammad ya jangan sampai malas baca Al-Quran, apalagi pas di bulan Ramadan. Ya setidaknya kita punya target, minimal hatam sekali lah. Nah, kisah ini di Tarikh Adabul Arabi karya Abu Latif Maskur, bahwa peristiwa yang menimpa Abu Nawas itu terjadi pada malam akhir Ramadan, bertepatan dengan Lailatul Qadar, satu malam yang nilainya setara dengan 1000 bulan, sehingga pada malam itu tak ada peristiwa-peristiwa yang membahayakan seperti kebakaran, pembunuhan, bencana alam, dan lain sebagainya yang akan menodai kesahduan detik-detik Al-Qadar, termasuk pembebasan Abu Nawas dari maut akibat tergelincir atau jatuh ke sungai dalam keadaan mabuk, dan penolongnya bukan makhluk sembarangan. Jadi seorang laki-laki yang berjubah hijau itu adalah Nabi Khidir yang memang selalu berbusana hijau dan selalu ada di kawasan aliran sungai atau laut. Nah, jadi pada malam hari yang mulia itu Abu Nawas menemukan husnul khotimah, akhir yang baik, sehingga dia bertekad untuk menghabiskan sisa hidupnya dalam kebaikan dan kebajikan. Maka sejak saat itu Abu Nawas berubah haluan. Ia meneruskan karir sebagai penyair, namun yang ditulisnya sekarang adalah puisi-puisi sufistik mengandung unsur zuhud, kesederhanaan, dan warok, kebersihan. Sehingga puisi-puisinya dinamakan As-Si'ruz Zuhdiyah, puisi-puisi kezuhudan. Nah, salah satu syair yang termasyhur ini biasanya dibaca ketika selesai sholat Jumat atau ketika menunggu waktu sholat jamaah. Biasanya syair ini dibaca. Judul syair ini adalah Al-I'tiraf, pengakuan. Jadi Abu Nawas mengutarakan sikap sebagai manusia yang merasa tak pantas masuk surga. Ilahilas dulil firdausi ahla, namun amat takut jika masuk neraka jahanam. Wala aqwa ala naril jahimi, tak ada lagi yang diharapkan kecuali ampunan. Fahab li taubatan waufir dunubi, sebab ampunan Allah maha luas dan maha besar dibanding dosa-dosa manusia. Fa innaka wafirud dambil adimi. Nah, dari kisah ini kita belajar, kita mengambil hikmah dan nasihat bahwa Allah itu maha pengampun kepada siapapun hambanya yang mau bertobat. Jadi ayo perbaharui tobat kita setiap saat. Jangan sudah merasa kita bersih dari dosa. Oke, baik, semoga kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita juga bisa menjumpai malam yang begitu indah itu, Lailatul Qadar. Amin. Terakhir, saya mengutip hadis Nabi. Rasulullah SAW bersabda,
carilah Lailatul Qadar pada malam ganjil dari 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.